Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Muhammad Ivan Maulana dengan NIM 152111713 Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hazard dan resiko di tempat kerja serta pengendaliannya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hazard itu? Hazard merupakan suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses maupun lingkungan. Hazard dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama ada biological hazard atau hazard biologi. Yang termasuk di dalam kategori ini antara lain ada virus, jamur, bakteri, tanaman, burung, binatang yang dapat menginfeksi atau memberikan dampak negatif terhadap manusia. Yang kedua ada chemical hazard atau bahaya kimia. Adalah suatu bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia, yaitu toksinasi bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan atau bahan kimia yang menyebabkan kanker atau oksidasi maupun bahan kimia yang mudah terbakar. Ketiga ada ergonomi hazard, yaitu bahaya ergonomi yang termasuk di dalam kategori ini antara lain ada desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan struktur tubuh, postur tubuh yang salah, dan aktivitas yang melakukan pergerakan yang secara berulang-ulang. Yang keempat ada physical hazard atau bahaya fisika yang termasuk di dalam kategori ini antara lain kebisingan, tekanan, suhu, getaran, serta radiasi. Dan yang terakhir ada psychological hazard atau bahaya psikologi sosial yang termasuk dalam kategori ini adalah stres kerja yang dapat diakibatkan dari beberapa hal, jam kerja yang terlalu lama, faktor dari pemimpin atau organisasi di lingkungan kerja, serta lingkungan kerja yang tidak nyaman, serta sebagainya. Lalu apa sih resiko itu? Resiko adalah suatu ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari beberapa sumber bahaya tertentu yang terjadi pada lingkungan kerja. Lalu ada upaya pengendalian, yaitu suatu kegiatan yang meminimalisir suatu kecelakaan yang prosesnya dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat risiko yang berkurang menuju titik aman. Ada beberapa hal upaya dalam melakukan pengendalian. Ada 5 hal, yaitu yang pertama ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD atau alat pelindung diri. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah contoh. Ada 3 contoh aktivitas yang terdapat hazard dan risiko beserta upaya dalam pencegahannya atau pengendalian. Nah, kita sampai pada aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas mengelas. Lalu apa sih yang bisa kita identifikasi dari aktivitas di samping? Dari aktivitas tersebut dapat kita tarik kesimpulan, yaitu beberapa bahaya hazard dari aktivitas tersebut. Yang pertama ada hazard ergonomi, yaitu posisi pekerja yang berdiri secara terus-menerus selama bekerja. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri, terutama pada kaki. Selain itu juga, kerja motorik tubuh akan berkurang dan menyebabkan kelemahan pada otot, ditambah dengan beban berat yang dibawa oleh para pekerja. Lalu ada pun upaya pengendaliannya. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan untuk berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau beristirahat sejenak apabila kaki sudah dirasa nyeri. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara berdiri sekarang dilakukan dengan cara duduk apabila kemungkinan untuk dilakukan. Yang ketiga ada modifikasi, memodifikasi tangga yang digunakan dengan memberikan bantalan pada tangga untuk memberikan kenyamanan para pekerja dan agar pekerja dapat duduk untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya ada administrasi, yaitu mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas pekerjaan yang dilakukan secara berdiri. Selain itu, kita bisa melakukan sosialisasi
untuk pentingnya melakukan peregangan dan istirahat sejenak di sela-sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri. Kita bisa menempelkan juga himbauan menjadi sebuah poster pada lingkungan kerja. Dan terakhir ada APD, yaitu dengan memberikan alat perlindungan atau safety shoes yang memiliki bantalan empuk untuk mengurangi rasa nyeri saat melakukan aktivitas yang terlalu lama dengan posisi tersebut, yaitu berdiri. Selanjutnya ada hazard mekanik, yaitu alat las listrik yang bersuhu panas dan mengeluarkan api di ujungnya. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan pekerja dapat terbakar dan melepuh akibat ujung dari alat las yang mengeluarkan api. Upaya pengendaliannya yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan alat las tersebut agar tidak dapat digunakan kembali oleh para pekerja. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena kita tahu alat las merupakan komponen terpenting dalam melakukan pekerjaan ini. Selanjutnya ada substitusi. Alat las listrik tidak dapat digantikan karena alat tersebut merupakan komponen terpenting dalam menggabungkan pipa-pipa besi yang kuat. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu memberikan busa pelapis pada alat las atau semacam pelekat lainnya pada alat las tersebut supaya cengkraman para pekerja lebih kuat dan memberikan semacam perlindungan pada bagian ujung las agar tidak membahayakan apabila dipakai. Selanjutnya ada administrasi, yaitu memberikan rambu-rambu bahaya yang ditempel pada sekitar lokasi pekerja dan pada alat las tersebut dengan ukuran yang cukup agar terlihat oleh para pekerja untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat las tersebut. Selanjutnya ada APD dengan memberikan safety helmet, safety harness, safety goggles, dan sarung tangan yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan untuk melindungi para pekerja. Lalu hazard selanjutnya adalah hazard elektrikal, yaitu memegang kabel listrik alat las tersebut yang digunakan oleh para pekerja. Lalu resiko yang dapat ditimbulkan yaitu pekerja akan bisa tersengat listrik dan dapat berakibat fatal apabila pekerja tersebut menerima asupan listrik yang berlebih. Upaya pengendaliannya yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kabel listrik. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan karena jika tidak ada kabel listrik, maka tidak ada sumber daya yang digunakan untuk alat las tersebut. Dan yang selanjutnya ada substitusi, yaitu substitusi tidak bisa dilakukan karena menggunakan alat las listrik. Jalan keluarnya adalah dengan mengganti alat las listrik tersebut dengan alat las karbit. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu menggunakan alat yang tahan dari listrik untuk memegang kabel agar tidak langsung bersentuhan oleh tangan pekerja secara langsung dengan meminimalisir untuk sengatan listrik. Selanjutnya ada administrasi, yaitu memberikan edukasi sebelum melakukan aktivitas terkait bahayanya listrik, bahayanya alat las yang digunakan, dan selalu memberikan pengarahan kepada pekerja agar tidak lalai dalam menggunakan alat las yang memiliki tegangan listrik. Selanjutnya ada APD, yaitu memberikan alat perlindungan seperti gloves atau sarung tangan yang tahan dari listrik kepada para pekerja agar digunakan para pekerja untuk menghindari sengatan listrik. Selanjutnya ada bahaya chemical atau hazard chemical, yaitu asap yang ditimbulkan dari aktivitas pengelasan. Lalu resiko yang ditimbulkan adalah asap atau partikel yang keluar dari hasil pengelasan dapat menyebabkan pekerja mengalami sesak nafas, dan juga timbal yang dihirup oleh para pekerja dapat membahayakan ketika terhirup. Lalu upaya pengendaliannya ada eliminasi, adalah dengan asap tidak bisa dihilangkan karena asap sendiri merupakan output dari pengelasan, dan jika pengelasan tidak dilakukan maka tidak ada pekerjaan bagi para pekerja tersebut. Lalu substitusi, asap tersebut tidak dapat digantikan karena asap tersebut berasal dari pembakaran logam. Yang ketiga ada modifikasi, tidak dapat dimodifikasi karena bahaya tersebut berupa asap. Yang keempat ada administrasi, melakukan
pengarahan pada pekerja agar tidak menghirup banyak asap hasil pengelasan, agar pekerja dapat menghindari asap yang berlebih dan selalu memberikan sosialisasi terhadap bahaya asap pengelasan pada pekerja. Dan terakhir ada APD dengan memberikan berupa masker khusus atau respirator yang berfungsi untuk menyaring atau meminimalisir asap yang terhirup oleh para pekerja. Selanjutnya yang terakhir ada hazard psikologi, yaitu kelelahan para pekerja saat melakukan aktivitas. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu menyebabkan pekerja lelah, lemas, letih, dan pastinya menyebabkan para pekerja lebih mudah emosi sehingga pekerja kurang bersemangat dan kurang fokus dalam bekerja. Lalu upaya pengendaliannya ada eliminasi, yaitu menghilangkan aktivitas atau beban kerja yang berlebihan sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara normal dan tidak mengalami kelelahan. Selanjutnya substitusi, yaitu mengganti sistem cara kerja dengan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dan melakukan pekerjaan dengan lebih cepat agar mengurangi beban pekerja. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu menggunakan alat yang lebih canggih atau lebih modern sehingga pekerja cepat selesai dan menjadikan lingkungan kerja menjadi nyaman agar tidak menjadikan pekerja kelelahan dalam bekerja. Selanjutnya ada administrasi, pekerja bergantian dengan membagi shift untuk para pekerja lebih efektif, dan jika dalam melakukan aktivitas pekerjaan, pekerja harus melakukan istirahat selama 2-3 jam sekali guna untuk merilekskan badan mereka. Kemudian yang terakhir ada APD dengan memberikan pekerja APD yang lengkap dan agar pekerja tersebut merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya secara maksimal. Selanjutnya adalah aktivitas kedua, yaitu aktivitas memasak. Apa sih yang bisa kita identifikasi dari aktivitas di samping? Dari aktivitas di samping, kita dapat mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Yang pertama ada bahaya psikologi, yaitu lingkungan kerja yang berantakan, tidak rapi, dan kotor. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu menyebabkan rasa tidak nyaman karena kondisi lingkungan yang berantakan akan meningkatkan kondisi emosional yang berakibat pada mood kita dalam melakukan pekerjaan yang menurun. Lalu upaya pengendaliannya adalah yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan alat-alat masak yang sudah tidak digunakan agar tercipta lingkungan yang bersih. Yang kedua ada substitusi, yaitu kita dapat menggunakan alat-alat yang lebih modern seperti blender untuk menggiling bahan makanan dan mixer untuk mengaduk bahan. Di samping itu juga memberikan lingkungan yang rapi dan modern. Yang ketiga ada modifikasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dengan memberikan wadah tersendiri untuk alat-alat yang digunakan untuk memasak dan memberikan ventilasi agar sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan lebih segar dan tidak bau. Lalu administrasi, memberikan peringatan atau instruksi agar merapikan alat-alat yang sudah dipakai ketika digunakan dan memberikan arahan untuk selalu membuka sirkulasi udara ketika akan memasak. Selanjutnya ada APD. Mungkin tidak ada APD khusus yang bisa digunakan, namun kita dapat menggunakan alas kaki yang empuk dan sarung tangan yang tebal pada saat memasak, di mana itu akan memberikan kita kenyamanan dan meminimalisir resiko dari bahaya saat memasak. Lalu hazard selanjutnya ada hazard fisik atau hazard fisika, yaitu suhu yang panas yang berasal dari api saat menggunakan kompor untuk menggoreng. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu suhu tinggi yang berasal dari panas api kompor dapat menyebabkan dehidrasi ringan, karena saat terpapar panas tubuh akan mengeluarkan cairan melalui keringat. Lalu upaya pengendaliannya yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber panas kompor. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena kompor merupakan alat terpenting dalam melakukan aktivitas memasak. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti kompor gas. Selanjutnya adalah substitusi dapat dilakukan dengan mengganti kompor gas dengan kompor listrik. Kompor listrik sendiri memiliki banyak keunggulan, antara lain tidak menimbulkan paparan panas. Selanjutnya adalah modifikasi. Panas
Panas saat memasak adalah akibat dari pancaran api dari kompor. Maka dapat ditambahkan cerobong asap di atas kompor. Dengan memberikan alat-alat tersebut, kita dapat meminimalisir adanya paparan dari api. Administrasi memberikan himbauan kepada seluruh anggota keluarga agar pada saat memasak untuk selalu membuka jendela. Lalu, yang terakhir ada APD, memberikan sarung tangan agar anggota tubuh yang berdekatan dengan area kompor, yaitu tangan, tidak terpapar oleh panas dari sumber api yang berlebih. Lalu hazard selanjutnya ada hazard ergonomi, yaitu terlalu lama berdiri pada saat proses memasak dikarenakan kondisi dapur yang desain untuk memasaknya adalah berdiri. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri, terutama pada kaki, dan dapat menimbulkan varises akibat darah yang tertahan yang menimbulkan peradangan pada pembuluh darah akibat terlalu lama berdiri. Lalu, upaya pengendaliannya yang pertama ada eliminasi. Kita dapat menghilangkan aktivitas yang menyebabkan kita berdiri terlalu lama. Namun, tidak dapat dilakukan karena hampir semua aktivitas memasak dilakukan dengan berdiri. Kemudian, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena semua kegiatan memasak dilakukan dengan berdiri dan ruangan memasak memang dirancang untuk berdiri ketika memasak. Selanjutnya ada modifikasi. Kita bisa memodifikasi tatanan dari dapur dengan memberikan kursi pada bagian dapur agar sewaktu-waktu di saat kita lelah pada saat memasak, kita bisa duduk sejenak untuk mengurangi lelah. Selanjutnya ada administrasi, yaitu menyampaikan kepada semua anggota keluarga bahwa berdiri terlalu lama pada saat memasak itu tidak baik dan berpotensi menyebabkan penyakit. Maka dari itu, apabila kaki sudah dirasa mulai lelah, maka lebih baik duduk sejenak. Kemudian ada APD. Pada saat memasak, anggota keluarga dapat diberikan alas kaki dengan bantalan yang empuk untuk mengurangi lelah dan agar saat memasak dapat memberikan kenyamanan. Lalu hazard selanjutnya ada hazard mekanikal atau hazard mekanik, yaitu kompor gas LPG yang digunakan saat menggoreng berpotensi untuk meledak. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu gas tersebut memiliki resiko untuk meledak apabila selang dan regulator tidak terpasang dengan baik sehingga dapat menimbulkan kebocoran. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan suatu bahaya yang lainnya yaitu kebakaran dan luka bakar hingga kematian. Lalu upaya pengendaliannya antara lain ada eliminasi, yaitu menghilangkan tabung gas, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena sumber untuk menyalakan kompor adalah gas tersebut. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti kompor yang bersumber daya gas menjadi kompor yang bersumber daya listrik, yaitu kompor listrik. Selain itu dapat mengurangi risiko penggunaan kompor listrik, juga menghemat ruang dan biaya. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu dengan menambahkan regulator yang bagus dan dilengkapi dengan indikator untuk mencegah terjadinya kebocoran dan memberikan tanda apabila mengalami kebocoran. Selain itu juga dapat diberikan karet pengaman pada ujung LPG agar meminimalisir kebocoran. Selanjutnya ada administrasi, yaitu memperhatikan sosialisasi yang diberikan kepada pemerintah mengenai pemasangan selang atau regulator yang benar, serta memberikan rambu-rambu kepada orang rumah agar tidak sembarangan menggerakkan regulator maupun selang yang sudah terpasang. Selanjutnya ada APD. LPG dapat menimbulkan keracunan apabila terjadi kebocoran dan terhirup dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, APD yang tepat untuk digunakan yaitu masker atau respirator, di mana masker mampu untuk meminimalisir kita dalam menghirup gas apabila terjadi kebocoran. Kemudian hazard yang terakhir ada hazard biologi, yaitu lalat yang hinggap di sebagian bahan makanan. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu lalat yang hinggap di makanan akan membawa kotoran di makanan, dan apabila makanan tersebut dikonsumsi dapat menyebabkan beberapa masalah pencernaan seperti diare. Kemudian upaya pengendaliannya meliputi yang pertama ada eliminasi. Kita dapat menghilangkan lalat dengan menggunakan alat perangkap lalat. Kedua adalah substitusi, yaitu mengganti wadah bahan makanan yang tertutup dengan mengganti wadahnya menjadi wadah yang tertutup dan tidak terbuka agar tidak dihinggapi oleh lalat. Selanjutnya ada modifikasi. Kita dapat memodifikasi wadah yang sebelumnya tidak berpenutup menjadi berpenutup, cukup dengan menambahkan tudung saji.
Selanjutnya ada administrasi, yaitu selalu mengingatkan untuk menutup makanan dengan alat seperti tudung saji maupun kain agar terbebas dari kontaminasi lalat. Yang terakhir ada APD, yaitu APD sendiri masih belum bisa dilakukan karena jika makanan sudah terkontaminasi dengan lalat akan memberikan efek yang berbahaya melalui sistem pencernaan kita. Karena kita tidak tahu, karena makanan yang dihinggapi lalat itu tidak menimbulkan bau dan warna yang signifikan. Dan yang terakhir ada aktivitas ketiga, yaitu aktivitas memperbaiki instalasi listrik. Lalu apa sih yang bisa kita identifikasi dari aktivitas di samping? Dari aktivitas tersebut kita dapat mengidentifikasi beberapa hazard yang dapat ditimbulkan. Yang pertama ada hazard elektrikal, yaitu aliran listrik yang mengalir dari kabel dan panel-panel listrik. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu pekerja dapat mengalami luka ringan, kerusakan otot, syaraf, dan jaringan oleh arus listrik yang mengenai tubuh, hingga kematian apabila menerima tegangan listrik yang besar atau tinggi. Lalu upaya pengendaliannya yaitu yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan listrik, namun itu tidak dapat dilakukan karena listrik merupakan komponen terpenting dalam menggerakkan mesin. Selanjutnya ada substitusi, yaitu kelistrikan tidak dapat digantikan karena listrik merupakan komponen paling penting yang tidak dapat digantikan untuk menggerakkan mesin yang membutuhkan daya yang cukup besar. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu membuat panel listrik sesuai dengan standar kelistrikan atau PUIL, menggunakan teknologi otomasi sehingga titik kerusakan atau faulty point dapat langsung diketahui, serta dapat menggunakan alat pengaman seperti circuit breaker. Selanjutnya ada administrasi, yaitu memberikan label pada setiap kabel, memberikan label APD pada panel listrik dan label bahaya tegangan tinggi pada panel listrik, serta menggunakan prosedur LOTO atau lockout tagout saat melakukan perbaikan mesin. Selanjutnya ada APD, yaitu memberikan pekerja alat pelindung seperti gloves atau sarung tangan yang bisa mencegah sengatan listrik agar aliran listrik tidak ke tubuh, dan memakai safety shoes agar kaki tidak langsung menyentuh lantai yang akan menambah resiko tersengat listrik. Bahaya selanjutnya adalah hazard fisik atau hazard fisika, yaitu suhu panas di sekitar karena dekat dengan area kelistrikan. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu suhu panas dapat menyebabkan pekerja tidak nyaman dan akan menimbulkan sesak nafas karena udara yang dihirup terus-menerus adalah udara panas dari area kelistrikan. Lalu upaya pengendaliannya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan suhu panas. Namun itu tidak dapat kita lakukan karena area pekerja merupakan area kelistrikan tersebut. Selanjutnya ada substitusi, yaitu substitusi tidak dapat dilakukan mengingat sumber panas dihasilkan oleh salah satu komponen terpenting dan merupakan area kerja dari para pekerja tersebut. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu menambahkan area tersebut dengan kipas angin atau bisa juga dengan menambahkan AC di area tersebut, di mana alat tersebut memberikan kenyamanan pekerja. Di sisi lain, alat tersebut juga menjadi pendingin dalam mendistribusikan panas secara merata. Selanjutnya ada administrasi, yaitu dengan memberikan pergantian shift dan menghimbau kepada para tenaga kerja untuk beristirahat agar tidak terpapar oleh suhu yang panas terus-menerus yang akan menyebabkan pekerja tidak nyaman dan terutama mengganggu kesehatan. Yang terakhir ada APD, dengan memberikan baju tipis tetapi kuat dan mampu menahan panas dan listrik agar pekerja merasa sejuk karena sirkulasi udara dari pakaian yang leluasa dan tidak ketat, karena udara tidak akan mengalir pada sela-sela badan dan akan menimbulkan hawa panas dan tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya ada hazard chemical atau hazard kimia, yaitu asap atau partikel gas dari kelistrikan apabila mengalami arus pendek. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu asap atau partikel yang keluar dari arus pendek kelistrikan dapat menyebabkan pekerja mengalami sesak nafas, dan juga timbal yang dihirup dapat membahayakan para pekerja ketika dihirup. Upaya yang dapat digunakan yaitu yang pertama eliminasi, yaitu asap tidak bisa dihilangkan karena asap sendiri merupakan
hasil output dari kelistrikan itu sendiri apabila mengalami arus pendek. Selanjutnya substitusi, yaitu asap tersebut tidak bisa digantikan karena asap tersebut merupakan output dari terbakarnya tembaga dan kabel yang ada di dalam kabel atau lost circuit. Selanjutnya ada modifikasi. Tidak dapat dimodifikasi karena bahaya tersebut berupa asap. Kemudian ada administrasi, memberikan label bahaya asap yang ditimbulkan ketika terjadi arus pendek dan memberikan para pekerja sebuah bekal tentang bahaya kerja dan hazard di lingkungan kerja agar selalu berhati-hati dan berwaspada dalam bekerja. Selanjutnya ada APD, dengan memberikan APD berupa masker khusus atau respirator yang berfungsi untuk menyaring atau meminimalisir asap yang terhirup oleh pekerja. Kemudian hazard selanjutnya ada hazard ergonomi, yaitu posisi pekerja yang jongkok pada saat melakukan perbaikan. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu menyebabkan nyeri punggung dan gangguan pada sistem muskuloskeletal lainnya pada para pekerja karena bekerja dengan posisi duduk dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, upaya pengendalian yaitu yang pertama adalah eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan duduk membungkuk terlalu lama dengan cara sesekali melakukan peregangan berdiri dan tidak hanya duduk dan membungkuk pada setiap saat, dan juga sesekali meluruskan punggung dengan berdiri sejenak. Selanjutnya ada substitusi, yaitu substitusi tidak dapat dilakukan mengingat area kerja tersebut atau panel listrik yang harus diperiksa atau diperbaiki oleh para pekerja terletak di bawah. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu memberikan atau menyiapkan tempat duduk agar setiap kali pekerja melakukan pekerjaan perbaikan kelistrikan tidak dengan jongkok dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada administrasi, yaitu dengan memberikan batasan waktu atau durasi bagi para pekerja agar tidak duduk terlalu lama bekerja dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan jongkok, dan mengedukasi untuk para pekerja tentang bahaya jika kita terlalu sering membungkuk. Selanjutnya ada APD, dengan memberikan pekerja safety shoes dengan bantalan empuk untuk memberikan pekerja rasa nyaman sekaligus untuk menjaga keselamatan para pekerja dari sengatan listrik pada saat melakukan pekerjaan. Lalu hazard selanjutnya ada hazard psikologi, yaitu beban kerja atas tanggung jawab dan kelancaran mesin dan produksi yang membuat lelah dan stres. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu beban kerja dan tanggung jawab yang sangat besar dapat menyebabkan kondisi stres dan kelelahan akibat bekerja secara terus-menerus. Lalu upaya pengendaliannya yang pertama ada eliminasi, dengan menghilangkan aktivitas atau beban pekerja yang berlebihan sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan secara normal dan tidak mengalami kelelahan. Lalu untuk substitusinya yaitu mengganti sistem cara kerja dengan melakukan pekerjaan secara efektif dengan melakukan pekerjaan yang lebih cepat agar mengurangi beban pekerjaan. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu dengan memberikan pekerja fasilitas dan memberikan ruangan ber-AC untuk memberikan para pekerja kenyamanan dalam melakukan pekerjaan karena fasilitas yang menumbuhkan motivasi pekerja untuk lebih giat dalam bekerja. Selanjutnya ada administrasi, yaitu dengan bekerja bergantian dengan membagi shift untuk para pekerja agar lebih cepat, dan jika dalam melakukan aktivitas pekerjaan pekerja harus melakukan istirahat selama 1-2 jam sekali guna untuk merelaksasikan badan. Yang terakhir ada APD, dengan memberikan para pekerja APD yang lengkap agar pekerja tersebut merasa aman dan nyaman, dan dalam melakukan pekerjaannya bisa dilakukan secara maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari identifikasi yang dilakukan di atas tadi, dari aktivitas-aktivitas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap lokasi dan aktivitas yang kita lakukan akan memiliki potensi hazard dan resikonya sendiri-sendiri tanpa terkecuali. Berat atau ringannya resiko dapat kita identifikasi dari seberapa berat beban dari aktivitas yang kita hadapi. Oleh karena itu, pada setiap hazard dan aktivitas tentunya akan memiliki pengendalian yang berbeda-beda juga pada setiap aktivitas. Hal ini dapat kita garis besari bahwa untuk mencegah sebuah aksiden diperlukan pengendalian yang tepat. Pengendalian dibagi menjadi 5, yaitu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri atau APD.
dalam mencegah sebuah bahaya dari aktivitas yang kita lakukan. Setiap aktivitas tidak akan luput dari bahaya. Bahaya tidak hanya ada pada sebuah pabrik saja, namun bahaya juga dapat mengintai kita pada lingkungan sekitar kita, meskipun itu di lingkungan rumah sekalipun. Seperti aktivitas tadi, yaitu aktivitas memasak. Kita biasanya melakukan aktivitas tersebut sehari-hari. Karena itu bahaya tidak memandang dari mana dan kapan kita melakukan aktivitas. Kemudian ada saran. Oleh karena itu, kita lebih baiknya jika kita memperhatikan dan menerapkan setiap pengendalian bahaya secara cermat dan efektif, di mana itu akan berguna bagi kita dalam mencegah risiko dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas pengendalian sendiri terbagi menjadi 5 yang tadi sudah dijelaskan pada kesimpulan. Kelimanya tersebut merupakan hal yang terpenting dalam menciptakan sebuah keselamatan dan kesehatan kita dalam beraktivitas. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman.